Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bertemu kembali kita di doa Sabtu pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan renungan. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau pakai kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu melalui doa Sabtu pagi pada hari ini. Dan kiranya Kau berkati hamba-Mu dalam membawakan renungan singkat ini, supaya apa yang disampaikan berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulang Bapak Ibu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Renungan pagi ini saya akan memberi judul, Semua kerjamu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita dalam menjalani kehidupan seolah-olah seperti memainkan peran atau memiliki perbedaan kepribadian, seolah-olah seperti berakting. Misalnya, saat kita melakukan aktivitas di gereja sepanjang hari Minggu, kita tampak sangat rohani sekali, penuh senyum, tegur sapa, dan bertutur yang baik. Amat sangat rohani. Lalu pribadi kita berubah pada saat kita menjalani hari-hari dari Senin hingga Jumat, bahkan di hari Sabtu, saat kita bekerja di kantor atau sedang melakukan usaha atau pekerjaan, menjadi ibu rumah tangga sebagai karyawan. Padahal sebagian besar waktu dalam hidup kita itu banyak dihabiskan di tempat-tempat tersebut, di kantor, di rumah, di perjalanan menuju kantor. Banyak waktu kita dihabiskan untuk hal-hal seperti itu. Sayangnya, bagi banyak orang, tempat itu menjadi tempat di mana Tuhan paling sedikit dialami. Secara pribadi, di sana tidak ada kejujuran, ada ketidakbenaran, ada ketidakpatuhan, dan berbagai hal yang negatif yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebagian orang merasa bahwa rumah adalah tempat yang paling sulit untuk secara otentik menghidupi iman. Dan sebagian besar lagi merasa tempat kerja adalah tempat yang paling sulit untuk menghidupi firman, dan seakan terputus dari iman kita kepada Tuhan. Tidak heran
mengapa kita merasa hidup di antara dua area, yaitu area rohani dan area sekuler. Area rohani adalah area ketika kita beribadah di hari Minggu, pendalaman Alkitab, persekutuan doa, sarasehan, dan sebagainya yang berhubungan dengan kerohanian. Lalu area sekuler adalah area di saat kita bekerja, berbisnis, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang karyawan. Padahal kita seharusnya tidak perlu membeda-bedakan hal ini. Karena kenapa? Semua aspek hidup kita merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 pasal 23 tadi tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam konteksnya, ayat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang mempunyai status sebagai budak pada waktu itu. Namun prinsip ini berlaku juga untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di zaman sekarang ini. Bahwa apapun yang kita kerjakan, kita perlu melakukan dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Alasan utamanya adalah karena pahala sejati yang akan kita terima adalah berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Kita dapat baca hal ini di ayat 24, di mana di situ tertulis, "Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah." Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hambanya. Ketaatan kita kepada Tuhan harus mencakup segala aspek kehidupan, bukan hanya pada saat kita berada di sebuah gedung gereja atau di tempat ibadah, tetapi juga pada saat kita berada di rumah, di perjalanan, dan dimanapun termasuk di tempat kerja kita. Kita hendaknya senantiasa taat dan memiliki integritas. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu tentunya ingin mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, mengalami sukacitanya, mengalami damai sejahteranya, bukan hanya di saat-saat tertentu saja, bukan? Tetapi di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena itu, penting bagi kita untuk melakukan segala sesuatu sebagai dedikasi kita untuk Tuhan. Di tempat kerja atau di tempat usaha, ketika kita berbicara dengan mitra kerja, dengan pimpinan, dengan karyawan, dengan bawahan, dengan pedagang, siapapun yang kita temui, kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita ketika kita berpikir dan merencanakan. Lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dengan ketaatan kepada firman-Nya. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pribadi yang sungguh mengalami Tuhan dimanapun kita berada, dengan cara menuruti kehendak-Nya, mengikuti pimpinan-Nya, dan melakukan serta mendedikasikan karya dan kerja kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan tuntunan kepada kami dan membuka pikiran kami untuk kami dapat mengalami Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Kami mengerti ya Tuhan, di mana kami tidak membeda-bedakan bagaimana cara kami hidup di hadapan-Mu. Hendaknya kami mampu untuk hidup dengan taat kepadamu, hidup benar dan hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jika
Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih yang bertahta di surga. Bersama dengan jemaat-Mu pagi ini ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur hingga hari ini karena kami masih diberikan nafas kehidupan untuk berkarya di dunia dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan yang maha baik, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu menjadi pedoman kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, sesepuh kami, memohon kepada Tuhan untuk memberkati mereka. Walau tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan yang sudah menurun, namun biarlah mereka tetap dapat menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan sukacita. Kiranya di usia senja mereka, imannya semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan iman serta kesaksian hidup para adi Yuswa ini menjadi teladan bagi kami generasi penerusnya. Tuhan, kami juga memohon berdoa untuk penyembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, untuk orang tua kami, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sukarti, Ibu Sih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak S. Parmun, dan juga saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan, Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Cumationo, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Diana Muda Krisarjono, Ibu Esti Wiati, Ibu Sumiem Karjono, Ibu Sunarsih Mulyo Sutarjo, Ibu Pujo Astuti Paniman, Bapak Pardi Susanto, Bapak Suyitno, Bapak Sudono, dan Bapak Hari Supriyanto. Juga kami berdoa mendoakan untuk keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Kastilah Susilo. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berkati usaha dan sarana penyembuhan yang diupayakan. Keluarga yang setia mendampingi dan merawat, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, sehingga saudara-saudara kami akan pulih kembali sembuh sempurna. Kami juga berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk para korban COVID-19, para medis, peneliti obat COVID-19 untuk segera menemukan obatnya. Juga kami bersatu hati berdoa bagi saudara-saudara yang terkena musibah, bencana alam, dan lainnya. Kiranya Tuhan memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita yang sempat terhilang karena bencana, karena pandemi COVID beberapa waktu yang lalu. Kami percaya Engkau sanggup memenuhi apa yang mereka butuhkan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh melenyapkan kekhawatiran mereka dan membuat mereka bersandar pada pertolongan-Mu saja. Kami juga berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, kekecewaan, kegagalan, dan lain-lain. Dengan penyertaan Tuhan agar hidupnya diubah dan dipulihkan. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan yang layak, kiranya Tuhan sediakan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bagi yang memulai usaha baru, kiranya Tuhan memberikan jalan kemudahan, sehingga usahanya akan berjalan lancar. Untuk anak-anak kami yang sedang dan masih dalam masa pendidikan, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak kami dapat belajar di sekolah dan di kampusnya dengan baik dan berhasil untuk mempersiapkan masa depannya kelak. Berkati juga anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan yang sepadan dan bisa membangun rumah tangganya dengan masa depan yang baik dalam kasih. Kami juga mendoakan pasangan yang ingin memiliki buah hati dan keturunan. Kiranya Tuhan mengabulkan
dan biarlah kami tetap tekun berdoa, tetap memiliki iman untuk terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan jemaat yang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Tuhan mematahkan kuasa kedagingannya dengan pedang roh dan firman Tuhan, karena ibadah kepada Tuhan mengandung janji keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kenal melalui Yesus Kristus, berkati dan pimpinlah para pendeta kami, Bapak Joko Sulistyo, Ibu Adelia, dan terkhusus untuk Bapak Pendeta Rudi Arianto yang sedang dalam pemulihan karena sakit. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan. Bagi penatua, diaken, guru sekolah minggu, karyawan-karyawati gereja, tolong berkati dan sertai tugas pelayanan mereka agar dapat sesuai dengan program yang sudah ditetapkan untuk pemeliharaan iman jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa mendoakan agar GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan yang bergumul dalam proses perizinan dan pembangunan kiranya segera mendapatkan izin. Kami juga berdoa untuk pekabaran Injil dan perdamaian bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Tuhan Allah kami, berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami serta seluruh aparat pemerintah kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam mengelola pemerintahan. Tuhan yang Maha Baik, kami percaya segala pergumulan kami sudah Tuhan dengarkan dan Engkau sudah bekerja di dalamnya. Mampukan kami agar tetap setia bersama Engkau dalam keadaan apapun. Demikian doa syafaat ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terjangkau luasnya, ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri dalam doa. Bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.